Om Swastiastu. Perkenalkan saya Nimade Metriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Pada video kali ini, saya akan melakukan coaching bersama dengan rekan saya, Niwayan Diani Kusuma Dewi, dalam ruang virtual, ruang kolaborasi, di mana pada kesempatan coaching ini, saya berperan sebagai coach dan rekan saya berperan sebagai coaching. Jadi tujuan dari coaching ini saya fokuskan kepada membantu rekan saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya ketika sedang mengajar di dalam kelas. Nah, di mana di sini teman saya, Bu Diani, ketika sedang mengajar di dalam kelas, beliau memiliki permasalahan ada beberapa orang siswa yang sering keluar kelas meninggalkan pelajaran dengan alasan ingin pergi ke toilet, namun dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi di sini Bu Diani menyadari bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelasnya memiliki permasalahan. Nah, jadi Bu Diani kemudian setelah kita melakukan coaching, saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Diani mampu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, jadi dalam proses coaching ini saya menerapkan alur tirta, di mana di awal saya memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk menemukan tujuan dari coaching yang sedang kita lakukan. Kemudian dalam identifikasinya Bu Diani menjelaskan bahwa dia akan mulai merubah metode-metode pembelajaran yang akan dia terapkan di kelas, yang sebelumnya lebih banyak menggunakan ceramah yang bervariatif, kemudian akan dirubah menggunakan dimasukkan beberapa games dan ice breaking di dalam pembelajaran di dalam kelasnya. Nah, jadi coaching ini berjalan sangat baik, di mana Bu Diani sebagai coachee juga sangat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga coaching yang kami lakukan, kemudian Bu Diani mampu memecahkan permasalahannya dengan tingkat keberhasilan yang beliau sampaikan mencapai di angka 9. Nah, untuk kegiatan coaching kami selengkapnya bisa dilihat pada video berikut ini. Selamat siang Bu Metri. Selamat siang Bu Dian. Kenapa ini tumben Bu Dian masuk ke ruangan ini? Oh iya, Bu Metri boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh iya ya, boleh. Kebetulan nih saya lagi santai saja nih, udah selesai semua periksa tugas dari anak-anak. Oke, Bu Metri, sebenarnya saya kesini tuh ada yang mau saya ceritakan. Itu terkait dengan motivasi belajar siswa yang akhir-akhir ini menurun, gitu Bu Metri. Oh, di mana Bu? Di kelas yang mana? Oh, di kelas 8G, Bu. 8G. Ya, 8G yang di lantai iya. itu loh, Bu. Yo, paling atas ya, paling jauh itu ruangannya. Ya, Bu. Kenapa, Bu, di kelas 8G itu? Begini Bu, akhir-akhir ini itu anak-anak ketika saya masuk ke kelas, pembelajaran mau dimulai, itu mulai sudah anak-anak yang laki-laki terutama niki sedikit-sedikit permisi, Bu permisi mau ke toilet, terus berdua Bu ngajak temen ya, udah 2 orang hilang, habis itu 10 menitnya lagi Bu permisi ya, saya kencing dulu Bu, gitu. Sedangkan toilet sama kelasnya itu kan lumayan jauh Bu ya. Jadi untuk kadang anak-anak biar tidak ikut pembelajaran lama-lama ada di toilet. Belum lagi saya tanya, anak-anak kenapa kok lama sekali di bawah? Bu, jalan Bu, jauh Bu, naik tangga capek gitu alasannya Bu.
Iya sih, karena kelasnya juga jauh ya lumayan. Jadi mereka seperti ya punya alasan untuk, apa namanya, tidak ikut pembelajaran Ibu ya. Jadi Betul. sebenarnya, eee, apa yang kira-kira terjadi di kelas, Bu? Kenapa anak-anak bisa, seperti itu? Mereka tidak, apa namanya, seperti mereka bosan berada dalam kelas gitu. Oke, mungkin Bu ya, karena mungkin apa namanya, media pembelajaran atau proses, pembelajarannya kurang bervariasi mungkin Bu ya. Makanya mereka bosan, Oh. mungkin saya yang lebih dominan kayak gitu, ceramahnya lebih banyak, makanya mereka, tidak apa namanya, aktif langsung, ikut langsung dalam proses pembelajaran kayak gitu. Itu mungkin yang membuat mereka, Mmm. apa namanya, lebih cepat bosan kayak gitu. Jadi mungkin Oh, mereka jadi malah iya ya. Sebelumnya itu teknik, pembelajaran yang seperti apa yang Ibu terapkan jadi di kelas? Sebelumnya, sebelumnya sama Bu, masih masih itu sih, masih banyakan ceramahnya Bu. Oh iya, Ibu pelajaran IPS ya? Iya, Wah apalagi IPS IPS Bu kan ya. iya, Jadi memang anak-anak ya, kadang cepat bosannya, cepat mhm, ngantuknya, apalagi di jam terakhir. Nah, iya. sudah. Sebenarnya, kelas yang seperti apa yang Ibu inginkan, yang harus Ibu miliki di dalam kelas? Kelas seperti apa, Bu? Oke, kelas yang saya inginkan itu kelas yang, apa, anak-anaknya aktif di kelas, anak-anaknya yang ceria mengikuti, senang, bahagia mengikuti pelajaran saya, itu sih, Bu. Oh, yang aktif, senang, bahagia gitu. Ya, Tentunya mereka, tidak bosan ya, merasa ya, tidak bosan ya di dalam betul. kelas. Mmm, terus kalau Ibu sendiri sebenarnya selain menerapkan metode pembelajaran yang ceramah itu, Ibu apa yang Ibu miliki? Atau mungkin Ibu punya metode lain yang bisa Ibu terapkan di dalam kelas? Oke, mungkin selain ceramah, mungkin nanti, apa namanya, yang bisa saya terapkan mungkin, apa namanya, proses pembelajaran berbasis proyek, yang berbasis masalah, supaya mereka inisiatif kayak gitu untuk mencari, apa namanya, atau menuntaskan permasalahan yang mereka dapatkan atau membuat proyek di kelompok-kelompok itu rasanya lebih membuat mereka lebih senang belajarnya. Ya, Senang. motivasinya akan lebih meningkat Mhm. lagi untuk mengikuti pelajaran. Mungkin itu Bu. Berarti, kalau untuk meningkatkan motivasi dari anak itu, mungkin Ibu punya suatu hal yang lebih yang bisa dikembangkan di dalam kelas ya, Bu, ya? Iya mungkin. Mungkin salah satu selain tadi, apa namanya, metode pembelajaran, mungkin saya bisa melakukan, eee, media pembelajaran yang lebih menarik, lebih banyak game-nya, mungkin, di dalam proses pembelajaran itu diselingi dengan ice Mmm. breaking dan lain sebagainya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Iya sih, kalau, suasana kelasnya sudah tidak kondusif itu bagus kalau Ibu bisa menerapkan model pembelajaran seperti itu ya. Lebih banyak games, kemudian, ada ice breaking-nya. Mmm, kalau untuk sebelumnya, apa yang menjadi hambatan Ibu untuk menerapkan itu? Oh ya, yang menjadi hambatan untuk menerapkan itu, yang paling saya rasakan itu niat, Bu. Niat saya yang belum niat saya yang belum Niatnya. artinya saya tuh suka menunda-nunda. Misalkan sekarang, tuh buat kuisis nih, besok aja deh." Nah, ternyata besoknya Oh, ada iya. ada kerjaan yang lain lagi yang sudah Iya menunggu iya gitu, iya jadi iya sudah iya. terabaikan gitu. Jadinya ya udah, jadi ke kelas ya banyak ceramahnya gitu. Iya, karena saking padatnya kegiatan kita ya di sekolah ya. Saya Ya, sendiri betul. juga merasakan padatnya jadwal kegiatan di sekolah. Tidak hanya soalnya kegiatan kita tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar Betul kelas betul. juga, Iya, iya. betul Bu Menteri. Mmm,
Iya, jadi kalau seandainya Ibu mau menerapkan itu, mulai kapan Ibu mau menerapkan model pembelajaran yang baru? Menampilkan games, memberikan lebih banyak ice breaking. Oke, mungkin kapan waktunya itu mungkin di apa namanya, di awal bulan Oktober, mungkin di minggu depan, Bu, ya. Mungkin sekarang ini minggu ini saya Mmm, dulu rancangannya seperti apa, karena apa, saya juga mhm, orangnya terlalu pintar di IT, Bu, ya. Jadi iya iya. dulu habis itu Oh mempersiapkan, lalu nanti mungkin minggu depan ketika anak-anak sudah masuk lagi ke sekolah, ya mungkin di sana saya terapkan. oh iya ya, minggu depan ya, karena sekarang kan masih belum efektif ya belajarnya, Betul, masih minggu libur depan. kuningan. Iya, jadi, siapa yang akan Ibu, libatkan dalam hal ini nanti? Mungkin Ibu kan membutuhkan bantuan, siapa yang mau Ibu, eee, libatkan dalam proses pembelajaran ini? Oke, mungkin seperti apa yang saya katakan tadi, saya masih kurang di dalam IT, bagaimana mengemas, media pembelajaran misalkan game kayak gitu, biar lebih cantik ya, biar Iya lebih, iya, apa namanya, biar lebih ada gambarnya dan lain sebagainya. Itu mungkin saya nanti minta tolong kepada mhm. teman guru IT. Iya iya iya, teman-teman yang bisa IT, jadi kolaborasi kita ya sama guru itu, dimanfaatkan. Iya, betul. Karena apa? Heeh. Karena, apa namanya, mmm saya rasa, mereka bisa membantu saya. Iya, apalagi di sekolah kan ada, komunitas belajar, Bu. Jadi kan Ada, bisa kita, sharing-sharing, ya minta bantuan, tidak hanya berbagi saja, tapi kita minta bantuan bisa ya di sana ya. bisa, betul Kita sekali, Bu. manfaatkan kolaborasi ya, Bu, ya. Jadi, Iya, kalau Ibu menerapkan, model pembelajaran itu kira-kira, Ibu skalanya itu, skala keberhasilan dalam mengajarnya menurut Ibu kira-kira berapa, Bu? Kalau saya rentangkan dari 1 sampai 10, Ibu berada di posisi berapa? oke. Mungkin setelah menerapkan, metode media yang akan saya lakukan itu mungkin saya bisa, di angka 9. 9. Wih, Iya, luar biasa ya, Bu, ya. Jadi, itu udah, apa namanya, udah besar nilainya. Eee, Berarti Ibu yakin ya, dengan iya, menerapkan yakin. model pembelajaran ini, Ibu akan mampu merubah suasana, pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih aktif, kondusif, menyenangkan, seperti itu ya, Bu, ya? Ya, sangat yakin, harus yakin, Bu. Mhm, iya. Jadi, apa komitmen Ibu untuk, hal ini? Komitmen saya adalah saya akan, apa namanya, niat saya harus ditingkatkan lagi dan saya tidak, apa, menunda-menunda dan itu harus segera diambil. Rencana-rencana tadi itu harus segera dilaksanakan, diambil, habis itu Mhm, nanti, ketika, proses pembelajaran itu diterapkan. iya ya. Jadi memang ya, Bu, sebenarnya Ibu sudah, memiliki jawaban ya dari masalah yang Ibu hadapi. Jadi, suasana kelas yang tidak kondusif, siswa yang sering keluar dengan alasan ke toilet, Ibu sudah menyadari bahwa, itu mungkin karena model pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas kurang menarik, tapi Ibu, bisa ya, bisa menciptakan, model pembelajaran yang lebih menarik, kemudian, yang lebih, bisa membangkitkan minat belajar siswa. Eee, Selanjutnya Ibu kan tinggal berkomitmen ya. Eee, Dari segi keyakinan, nilai, Ibu sudah berada di nilai 9, sudah sangat yakin akan mampu merubah suasana di dalam kelas. Eee,
Mungkin, semoga ya apa yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, kemudian, dan Ibu bisa menjaga komitmen. Apa ada lagi Bu yang mau disampaikan? Eee, tidak sih Bu, itu aja. Terima kasih nih sudah, apa namanya, meluangkan waktu untuk saya, untuk ngobrol-ngobrol ya, Iya, sehingga, apa namanya, saya mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saya mhm. hadapi. Mungkin untuk sekarang cukup itu aja dulu Bu, nanti mungkin kalau misalkan saya punya masalah lagi, boleh ganggu Bu ya? Iya iya, saya selalu siap, Bu, untuk membantu Ibu kembali kapanpun ya, jadi selama itu merupakan, permasalahan-permasalahan di dalam lingkup sekolah, ya jadi saya siap untuk membantu kapanpun. Oke deh Bu Metri, itu aja. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Kebetulan ini udah jam masuk kelas ya. Ya, selamat siang, Bu, selamat Ya, beraktivitas. oke, terima kasih. Demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.